Gimana Bang? Dari mana nih Bang? Saya dari Medan, Bang. Medan ya, Sumatera Utara. Oke. Siapa presidenmu dan apa alasannya Bang? Silahkan sampaikan narasinya Bang. Kalau saya memilih pemimpin itu, Bang, kita harus menggunakan rasionalitas kita, Bang. Jadi kita harus rasional itu pengertiannya membandingkan, rasio namanya kan. Tapi kalau tanpa perbandingan itu namanya irasional, lebih cenderung mengandalkan emosional mereka. Yang mengandalkan emosional itu ya percaya dengan framing-framing, tidak melihat datanya. Kalau saya memilih 01, pertama, saya melihat rekam jejaknya. Dia itu dari kecil udah menjadi seorang pemimpin. Dari dia SD, dia itu sudah jadi ketua kelabang, kelompok anak berkembang, itu di SD. Begitu dia di SMA, dia jadi wakil ketua OSIS, tetapi dia menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia. Itu Anies Baswedan sejarahnya. Masih SMA dia sudah menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia. Kemudian, Ketum OSIS, Ketum OSIS Indonesia ya. ya, Indonesia, bukan 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 di sekolahnya saja ya. Ya. Kemudian, begitu dia kuliah, dia menjadi senat mahasiswa dan dia merupakan seorang aktivis ya. Kemudian dia karirnya berikutnya yaitu dia menjadi rektor dan dia menjadi rektor termuda se-Indonesia di Universitas Paramadina. Jadi dia bakat pemimpinnya itu sudah dari dulu, bukan karena sekarang. Kemudian dia diangkat menjadi menteri oleh Pak Jokowi, walaupun mereka memframing Pak Anies itu adalah menteri pecatan Jokowi, tetapi fakta membuktikan bahwasanya Anies adalah salah satu menteri terbaik di kabinet Jokowi. Itu bisa di googling ya. Itu menteri-menteri terbaik itu ada 5. Salah satunya itu yaitu Menteri Ignatius Jonan, Menteri Susi, Anies Baswedan, Mendagri, satu lagi saya lupa itu. Tapi Anies ini salah satu menteri terbaik. Logikanya kalau terbaik ngapain dipecat? Ya mungkin di situ namanya menteri itu kan hak prerogatif presiden. Jadi kalau di situ berlaku like and dislike. Kalau tidak suka ya dia pecat. Tapi kalau perusahaan korporasi itu nggak akan bisa memecat sembarangan karena ada HRD. Orang-orang berkualitas itu nggak mungkin dipecat. Kalau itu memang perusahaan profesional. Tapi kalau seorang presiden, dia suka-suka dia kapan mau dipecat. Makanya kalau kita lihat selama Pak Jokowi memimpin kan terlalu banyak pertukaran menteri. Nah, di situ saya tengok banyak unsur politisnya. Kemudian setelah dia keluar jadi menteri, kemudian dia dipilih menjadi gubernur dan didukung oleh Partai Gerindra. Jadi dia itu Partai Gerindra tidak akan mungkin mau mengangkat Anies Baswedan bila dia tidak berkualitas. Partai itu tidak akan memilih calon yang bakal tidak menang, yang tidak ada peluang menang. Kenapa Gerindra mau? Karena dia punya kualitas dan dia terbukti dia menang. Dan pada saat itu 2 tahun Anies memimpin, malah Anies diajak oleh Prabowo untuk menjadi wapresnya. Anies menolak. Di sini membuktikan bahwasanya Anies itu memiliki komitmen yang tinggi. Dia berjanji selama 5 tahun memimpin DKI. Tapi yang saya lihat anehnya, Gerindra sudah mendukung Anies malah 2 tahun di 2017, di 2019 malah diajak untuk jadi wakil presidennya Prabowo. Di situ saya lihat lucu. Berarti di sini saya nilai Prabowo-nya itu nggak konsisten. Masa sudah diangkat menjadi gubernur, diajaknya lagi jadi wapres dia. Alhamdulillah Anies menolak. Karena bila Anies kemarin dia mau, saya pun tidak akan mendukungnya. Berarti dia tidak komit orangnya. Dan bukan Gerindra saja. Ada juga partai lain di 2019 itu mengajak Anies untuk menjadi capres. Tetapi Anies tidak mau. Anies menolak untuk menjadi capres. Jadi alasan dia kemarin itu dia tidak akan mau memotong Pak Prabowo dan dia akan komit menjadi gubernur DKI.
Itu alasannya. Kalimat pertamanya